Halo semuanya, senang bisa bertemu kembali dengan Anda sekalian, walaupun hanya melalui video. Perkenalkan kembali, nama saya Danar Prayoga dengan NIM 12021944144. Saya dari kelas SI 4304 dari Telkom University. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman dari Palama. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang array. Kebetulan array ini tentang matriks ya. Jadi, tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu apabila masih terdapat banyak kesalahan ya, karena saya masih belajar. Dan itu langsung ke penjelasannya. Ya, langsung aja kita mulai ya. Pertama dari definisi matriks dulu. Matriks itu adalah susunan persegi panjang dari bilangan-bilangan yang diatur dalam baris dan kolom. Jadi matriks itu tersusun dari bilangan yang tersusun dari baris ya, baris itu yang horizontal dari kiri ke kanan, dan juga bilangan dari yang bentuknya gini nih, vertikal ya, dari atas ke bawah, bawah ke atas lah gitu. Yang vertikal ini namanya kolom ya. Ini kita bisa dilihat di sini contohnya. Nah, ini kalau A11, 12 ini dari kiri ke kanan ini namanya baris ya. Kalau A11, A21, nah ini kolom. Matriks ini rata-rata kita udah tahu ya, soalnya kita juga udah belajar ya dari dulu SMP, SMA juga. Nah, ini di perkuliahan juga ada ya di pelajaran matrix. Oke, selanjutnya di sini adalah cara membuat matriks satu dimensi. Jadi matriksnya satu dimensi ini masih begini doang, masih baris doang ya bentuknya, belum ada kolomnya. Nah, langsung aja yuk kita cobain ya. Nah ya, langkah pertama kita harus mengimport nampinya dulu ya. Caranya mengimport nampi yes NP. Nah, S di sini artinya alias ya, si NP ini alias. Jadi fungsinya fungsinya si NP ini, daripada kita nanti pas ngoding manggil si nampi ini kan agak panjang ya, harus ngetik nampi ya, kita pakai NP aja biar lebih singkat. Terus kenapa harus import si nampi ini? Adalah dia itu soalnya itu package di luar si Python itu ya. Jadi kalau kita install Python, nah si nampi ini belum ada. Jadi kita kan sebelum buat video ini tadi harus install nampinya sendiri dulu ya. Jadi kalau ingin digunakan harus diimport dulu supaya bisa jalan. Nah, sekarang kita mau bikin matriks satu dimensinya ya, 1D. Caranya kita ini, nah ini variabelnya bebas ya, apa aja. Ini saya pakai A juga aja, contoh A N P. Ini tadi buat ambil nampinya ya, karena tadi udah S N P jadi tinggal N P aja. Terus array pakai tanda buka tutup kurung, nah, terus pakai buka tutup kurung yang siku, ini kurawang yang siku. Nah, nanti tinggal mau matriksnya berapa aja, masukinnya 1, 2, 3. Nah, ini angkanya bisa berapa aja ya, nah, misalnya 4 lagi. Jadi tinggal dimunculin ya, tinggal di print. Coba ya, cobain. Nah, ini muncul di sini ya, karena ini tadi satu dimensi ya, jadi ini cuma baris doang, nggak ada kolomnya. Selain itu, selain bentuknya begini juga bisa, kalau misalnya mau pakai koma-komaan bisa juga. Coba lagi MP array. Buat tutup kurungnya, saya mau 0,5 terus berapa, 0,7 bisa, 1,8
digabungin sama angka yang biasa bisa juga. Nah, coba ya kita print ya. Nah, bisa ini. Jadi mau angkanya mau bentuknya bulat gini atau pecahan bisa ya. Nah, selain itu kita juga bisa mengetahui dimensi sama jenis data si matrik ini ya. Caranya adalah kalian mau mengetahui dimensi dari yang matriks yang mana, itu misalnya A ya. Coba kita nambahin titik shape. Nah, coba kita run. Nah, ini sini 6 doang ya. Kan untuk dimensi matriks itu kan kalau yang kita tahu di matematika itu baris kali kolom. Misalnya ada matriks barisnya 3, kolomnya barisnya 3, kolomnya 3 juga ya. Nah, berarti kan matriks 3 kali 3. Karena ini cuman satu dimensi ya, jadi cuman ngejajar doang ya. Jadi di sini yang ditampilin cuma 6 doang ya. 6 itu dari ini nih, ada yang 1 2 3 4 5 6. Nah, coba yang B ya. Yang B juga coba kita lihat. Nah, yang B 6 juga sama. Karena ini 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Nah, selain shape kita tadi bisa lihat tipe datanya juga ya. Ini kita mau lihat tipe data ya. Nah, yang A ini tinggal kita tambahkan di type aja ya. Oke. Di type. Coba kita run ya. Nah, untuk yang A ini karena dia cuman angka bulat aja 1 2 3, dia adalah integer. Coba kalau yang B ya, yang B kan koma-komaan pasti float kan. Ya tipe datanya float. Gitu. Jadi kita juga bisa mengetahui itu ya. Nah, yang selanjutnya ada matriks 2 dimensi. Nah, kalau matriks yang 2 dimensi ini udah garisnya 2 ya. Nah, 2 begini. Nanti kita langsung cobain aja ya. Nah, langsung kita mau nyobain yang 2 dimensi, ini dihapus dulu aja ya. Nah, di 2 dimensi itu sebenarnya caranya gampang, ini kita hapus dulu. Nah, caranya itu tinggal kita kasih kurung siku ya. Nah, terus dikasih kurung siku lagi untuk yang baris pertamanya. Misalnya baris pertamanya kita mau bikin matrik 2 kali 2 dulu aja ya. Misalnya mau angkanya berapa ya, 5 6. Terus di luar kurung siku yang sini nih, yang satu ini ya, di sini kita kasih koma. Nah, terus kita kasih kurung siku lagi. Nah, ini buat yang baris keduanya nanti ya. Misalnya kita kasih 8. Baik, kita langsung aja print. Nah, ini langsung jadi matriks 2 kali 2 gini ya. Sebenarnya cara penulisannya itu cara ini ada 2 ya. Selain kayak gini juga bisa di enter. Nah, begini bentuknya. Jadi kita pas ngoding juga udah kebayang ya bentuknya begini ya kan. Kalau tadi kan harus masih ngira-ngira. Nah, ini kan yang misalnya yang pertama yang di atasnya, yang bawah keduanya. Kalau begini ya sini sama aja. Nah, jadi bentuknya udah mirip di sininya ya. Jadi ada dua cara yang untuk tulisannya. Kita juga bisa ngelihat. Nah, coba kan ini 2 kali 2 ya, kita mau lihat bentuknya ya. Tinggal tambahin tadi shape tadi, mau lihat dimensinya. Shape coba ya. Nah, iya 2 kali 2 karena ini kan 2 kolom 2 baris ya. Nah, kalau melihat datanya tinggal ganti di type. Jadi ya kan karena ini angkanya bulat ya. Kalau angkanya koma-komaan tadi jadinya float. Nah, kalau misalnya mau bikin matriknya 2 kali 3,
tinggal tambahin aja di sini di dalam kurung perawalnya ya, yang dalamnya itu yang dari 1, jadi misalnya 5 lagi, tambah lagi 7 misalnya. Jadi nah ini begini, tinggal tambah-tambahin aja angkanya. Mau tahu bentuknya, mau tahu dimensinya, tambahin shape pasti jadi 2 kali 3. Nah kan 2 baris 3 kolom, 2 baris 3 kolom, nah, gitu. Nah setelah 2 dimensi, nah ada 3 dimensi ya. Kita langsung cobain aja ya, ini 3 dimensi ya. Nah untuk 3 dimensi ini sebenarnya sama aja tadi kayak yang 2 dimensi, tinggal ditambahin lagi aja. Nah misalnya kita coba langsung kurung siku. Nah sikunya ini 2 ya, dalam siku ada siku lagi, misalnya 1 2 3. Setelah siku yang awalnya yang buat baris 1, kita kurung siku lagi. Nah baris 2 nya berapa, misalnya 7 8 9. Nah koma lagi, masih lagi. Nah ini udah jadi nih matriks 3 dimensi. Kita hapus ya, coba kita lihat. Nah jadi matriks 3 kali 3. Selain gini caranya juga bisa biar kelihatan gitu ya, biar pas begini juga bisa. Nah sama aja, jadi mau kita bikin ini ngejejer atau di enter gini ya, biar kelihatan pas ngodingin, sama aja hasilnya. Coba kita lihat ya bentuk dimensinya. Nah ini benar kan 3 kali 3. Dan seterusnya gitu ya, kalau mau misalnya bikin 4 kali 4 atau berapa seterusnya ya tinggal ditambah-tambahkan saja jumlahnya gitu ya. Misalnya mau bikin 3 kali 4 ya, tambahin aja sini. Nah pasti jadi 3 kali 4. Mau bikin lagi misalnya jadi 4 kali 4, tambahkan aja, tambahkan buat barisnya ya, tambah kurung siku lagi misalnya. Nah, jadi 4 kali 4. Nah, gitu aja ya, mau berapapun itu bentuknya begini, tinggal ditambah-tambahin aja ya. Nah setelah matriks yang 3 dimensi, nah sekarang membuat matriks array 0,1, matriks identitas. Selain tadi kita juga bisa membuat matriks ya 0 semua atau 1 semua atau identitas ya. Langsung kita ke VS Code aja guys. Nah sekarang kita mau buat matriks dengan nilai semuanya 0 ya. Ini kita hapus dulu. Kalau semuanya 0 itu caranya nanti np sama dengan np titik zeros 0. Nah ada zeros. Terus kita mau buat matriknya berapa kali berapa ya, kurung lagi, misalnya mau buat 4 kali 4. Nah coba kita, nah jadi nggak pakai kurung siku ya, karena ini kan kita mau buat 0. Si 0 ini sebanyak seberapa gitu ya, dimensinya berapa kali berapa matriknya. Ini kayak begini aja. Nah selain itu kan ada zeros ya, terus ada matriks 1 semua. Kita mau buat 1 semua ya, misalnya buat variabel baru lagi aja b. np kalau tadi 0 semua itu zeros, berarti kalau 1 semua ones ya. One. Nah begini,
sama formula sama rumusnya, bentukannya ya sama ya, dalam kurung lagi, dalam kurungnya yang biasa ya, bukan yang siku ya. Nah, terus mau matriksnya berapa kali berapa. Kalau misalnya mau cuman satu baris doang begini bisa 5 itu ya, kita print. Nanti dia cuman nah satu 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 gini ya, satu baris doang. Nah ya 0 juga sama, bisa begitu juga. Kalau mau cuma satu baris bisa. Nah tadi kalau misalnya yang si ones nya ini mau jadi matriks itu 5 kali 4 misalnya, printnya diganti B, bisa ini ya. Tadi kan 5 kali 4 ya, mau jadi 5 kali 3 bisa. 5 kali 3 nah kan 5 baris 3 kolom bisa, 5 kali 2 bisa gitu. Nah ya begitu ya penggunaannya. Nah selain itu juga kita bisa bikin matriks identitas ya. Jadi matriks identitas itu satu, tapi satunya itu diagonal bentuknya. Jadi di posisi 1,1 dia 1,2 1,2 gitu ya. Cek langsung aja deh bikinnya. Ini hapus jadi cara buatnya ada dua cara ya, ada bisa pakai identity. Nah ini udah ada identity, kita mau buat seberapa banyak gitu identitas satunya itu, nggak perlu berapa koma berapa ya, karena matriks identitas tuh pasti jadinya kotak gitu ya, jumlah kolom sama barisnya pasti sama, tinggal mau berapa aja. Misalnya mau 6 ya, 6 langsung kita coba ya, print A ini hapus dulu. Nah langsung identitas. Nah identitas bentuknya begini ya, satu tapi dia diagonal ini kalau di matematika vektor ya, di matvek ini kalau bikin OBE ini MEBT ya, udah selesai di sini kalau nyari OBE ya. Nah selain identity itu bisa juga pakai I itu tulisannya I gini kayak mata ya, juga hasilnya sama ya, inti ya 3 aja deh. Nah, sama jadinya identitas juga. Jadi buat identitas itu bisa pakai identity, bisa juga pakai I gitu, hasilnya masuk aja identitas. Oh iya, terus ada lagi nih. Nah ini kan kalau kita lihat di sini hasilnya ada titiknya ya, 1 titik, nah 0 titik. Nah ini itu dia, coba kita lihat aja langsung tipe datanya ini pasti float. Kalau kita buatnya begini aja biasanya, bukan float. Nah, ada cara kalau kita pengen nih si matriksnya ini jadi integer ya, itu caranya tinggal kasih, jadi caranya itu tinggal di dalam kurungnya ini ya, si koma di type d type. Nah di type sama dengan type dot integer. Nah gini, coba kalau kita print si ya jadinya bagaimana ya. Nah ini jadi nggak ada titiknya lagi, jadi tipenya ini udah jadi si tipenya ini udah jadi integer. Nah gitu ya. Nah sama tadi, sama kayak yang buat zero sama one ya, yang ones tadi kan mereka ada titik-titiknya juga. Nah itu kalau pengen dijadiin integer tinggal di sininya ditambahin di type nya mau apa ya, integer sama gitu ya. Nah dan selanjutnya lagi ada random dan rel element. Nah kita mulai dari randomnya dulu ya.
Nah, metode random itu untuk menghasilkan array dengan hasil yang random, atau random itu ngacak gitu ya. Terdapat banyak tipe random yang bisa kita gunakan, misal random .randn untuk random dengan distribusi standar norma, atau random.rand untuk random dengan distribusi uniform. Nah ya, langsung aja ya kita contohkan di VS Code-nya ya. Nah, sudah di VS Code-nya. Nah, kita mau nyoba yang random tadi ya. Untuk buat matrix random gitu ya, jadi caranya tinggal kita ketikkan random titik lagi, random lagi. Nah, ini buat random yang biasa ya. Kalau kita random titik random gini, tanda kurungnya harus 2. Tanda kurungnya harus 2. Nah, kita mau bikin matriks random ini berapa kali berapa nih, misalnya kita contohin aja 4 ya, 4 ya, coba ya kita print ya, jadinya bagaimana. Nah ini jadinya matriks 4 kali 4. Nah angkanya random semua ini. Coba ya kalau kita run lagi ya, pasti angkanya berubah. Nah ini kan angkanya nggak sama, ini beda-beda ya, karena dia itu random gitu, jadi dia munculin angka apa aja semua dia. Nah, tapi si random ini biasanya rentangnya cuma dari 0 sampai 1 doang, makanya dia 0,0 gitu kan. Nah, ya, jadi ini dia kita run lagi, angkanya berubah terus ya, jadi random gitu, ngacak ya, kayak orang aja gitu kan. Orang kalau random kan aneh ya, tiba-tiba ngapain. Nah ini sama, jadi dia tiba-tiba munculin angkanya asal aja gitu, jadi nggak cuma orang doang ya bisa random, codingan juga bisa random ya, Python ya bisa random. Nah yang selanjutnya kita mau coba kalau pakai ini RANDN. Nah apa bedanya sama yang tadi? Kalau RANDN ini untuk menghasilkan variabel random biasa. Nah variabel random biasa ini angkanya bisa float gitu ya. Coba. Nah kalau pakai RANDN ini, random titik RANDN ini, mana kurungnya 1 aja, misalnya 4 kali 4 lagi ya, ini dihapus dulu. Kalau kita run, nah ini jadi dia bisa minus juga gitu ya. Kalau kita run lagi, nah ini ngacak aja angkanya terus, beda lagi pasti. Nah ini dia bisa jadi float gitu ya kalau yang RANDN ini. Ada lagi yang RAND, random titik RAND. Nah kalau yang ini tuh untuk menghasilkan variabel random uniform. Nah, variabel random uniform ini angkanya nanti integer ya. Coba kita hapus dulu, run. Nah ini keluar angkanya integer. Nah run lagi, beda lagi. Nah jadi nggak ada yang min kayak tadi ya, tadi kan ada yang minus. Nah itu bedanya ya. Jadi variabel random ini buat munculin angka-angka random gitu di matriks. Ini juga bisa kita rubah mau 4 gitu. Bisa itu, bisa. Jadi bentukannya itu tinggal ini variabelnya np dot di titik random. Ini kita mau pakai random yang tipenya apa. Nah, ini tinggal bentuk matriks untuk matriks yang mau berapa kali berapa gitu, udah print muncul di run ya. Nah lanjut lagi ya, setelah yang random tadi, mengakses sebuah elemen array. Jadi mengakses sebuah elemen array ini buat untuk mengetahui di posisi matriks, misalnya di baris 1 kolom 4. Nah itu tuh angkanya berapa. Nah itu buat mengetahui itu ya. Nah jadi kita langsung ke VS Code nya aja lah biar lebih jelasnya ya. Nah sudah balik lagi di VS Code. Nah kita mau saya mau langsung contohin nih gimana tadi caranya
mengakses elemen array tadi ya. Kita contohnya pakai matriks random tadi aja ya. Ini kita banyakin dulu aja biar bisa contoh lebih jelas. Ini dihapus. Caranya itu adalah kita print lagi, print a ya, a print a. Nah, kurung siku. Nah, kita mau akses di matriks yang keberapa gitu ya, baris berapa, kolom berapa. Misalnya kita mau akses di baris, nah ini ingat lagi ya nih, misalnya kita mau akses baris 3 kolom 4 kolom 3 gitu ya, baris 3 kolom 3. Nah, ingat ya, kan kalau di kode di codingan itu kan kita ngitungnya dari awalnya dari 0 ya. Jadi kalau mau baris 3 kolom 3 berarti kita harus ketiknya baris 4,4. Nah, karena tadi komputer itu ngitungnya dari 0. Jadi baris dan kolom yang kita mau itu ditambahin 1 aja gitu ya. Tadi kan kata saya kalau kita mau aksesnya misalnya di kolom 3 baris 3 gitu ya, berarti kan 4,4. Nah, ini kan si matriksnya cuman 4,4 ini ya. Nah, ini ya. Nah, tadi langsung kita coba aja ya. Nah ini oh ini error ini. Kenapa? Nah, ini kan matriksnya tadi udah print. Nah, ini error karena dia 4 kita mengakses di sini kan 4,4 ya. Nah, ini kan berarti ini kita mau akses di yang baris 5 kolom 5 karena ini 4,4 ya. Sementara si matriksnya aja kan cuma 4 kali 4 kan, jadi nggak ada kan, nggak ada gitu yang nggak ketemu gitu. Nah, untuk itu kita ganti aja. Ini kita ganti aja ini ya. Kita ganti jadi 3,3. Kalau begini artinya kita mau akses matriks di kolom 4 garis 4. Nah, ini karena tadi ya menghitungnya dari 0 tadi ya. Jadi 0, 1, 2, 3 kan 4 gitu ya. Coba kita hapus dulu aja ya, kita run lagi. Nah, coba kita buktikan ya. Baris 4, 1, 2, 3, 4. Kolom keempat 1, 2, 3. Nah, ini ya sama ya angkanya. Ini cuman ini lebih panjang, versi lebih panjang dari ini kan nggak cukup ya, 0, itu koma-komanya nggak cukup. Jadi bener ya untuk mengakses. Nah, tadi kita udah nyoba ya mengakses elemen array di matriks yang random tadi ya. Nah, ini tuh sebenarnya nggak cuma buat di random ya, di yang biasa juga bisa ya. Kita cobain aja ya. Ini kita ganti aja, jangan banyak-banyak deh. Kita mau coba akses di yang matriks 2 kali 2 nya ya, di kolom 2 baris 2 nya. Itu makanya kita tulisnya 1, 1. Nah, 6. Coba kita cek baris kedua itu 2, kolom kedua itu 2. Nah, ini. Jadi begitu ya caranya ya, cara untuk mengakses elemen array. Nah ya, tadi mengakses elemen array sudah. Nah, sekarang ada slicing array. Nah, slicing ini jadi kita akan mengambil rentang dari si array ini ya. Nah, ini ada contoh. Nah, kita langsung contohin di VS Code nya aja ya supaya lebih ngerti. Caranya adalah print sini. Si slice ini bisa ada berapa macam ya, misalnya kita mau memilih semua yang ada di kolom 3 misalnya ya. Kita tambahkan aja A kurung siku titik 2 koma, karena mau 3 ya tadi kan komputer ngitungnya dari 0, kita ini 2 karena kita mau akses seluruh yang di salah. Nah,
tadi ya, kita mau akses yang semua yang ada di kolom ketiga, makanya kita dua ini. Bisa juga bikin lagi A, kita misalnya mau akses semua yang di baris ya. Sekarang tadi kan udah kolom, ke yang di semua yang di baris awal gitu ya, di baris pertama semuanya deret gitu ya. Berarti dibalik kayaknya tadi sih dulu, berarti kalau baris pertama baris 0 ya, 0 2 ini. Bisa juga lagi kita mau pilih dan mengakses yang semuanya dari baris misalnya 1 2 3 gitu, dan kolom sampai kolom semuanya itu kolom 5 ya, 1 2 3 4 5 gitu ya. Bisa print A. Dan dari 3 ya. Nah, coba ya kita run. Wah, ini ya dirapin dulu bentar ya. Nah, tadi kan nggak rapi ya, tadi udah kelihatan gitu ya bedanya. Nah, sekarang udah saya tambahin sama dengan cara bentuknya. Coba ya kita ulangin lagi, kita run lagi. Nah, kelihatan sekarang. Coba kita cek ya. Nah, tadi kan yang pertama kita mau yang ini ya, kita kan mau akses semua yang di kolom ketiga gitu ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini tadi semua yang di kolom 3 1 2. Nah, 8 nya ini ke bawah sampai yang 2 ini ya, semua yang di baris ini. Nah, kalau yang ini kan kita mau akses semua yang di baris pertama ya. Coba ya, nah, ini semua yang di baris pertama ini. Nah, kalau yang ini kita nih, tadi kan kita mau pilih mau akses dari yang 3 baris sama 5 kolom tadi ya, sampai jadi dari yang pertama ini sampai sini. Nah, berhenti yang ini dibuang karena kita tadi kan cuma milihnya dari 3 doang ya. Nah, tuh. Jadi ini contohnya ya tadi ya, yang slice tadi ya, yang memotong array. Nah, tadi slicing array sudah ya, sekarang operasi matriks. Berarti operasi matriks ini kan ada penjumlahan, pengurangan, dan yang lainnya. Nah, di sini ada contohnya, ini penjumlahan ya. Nah, kalau penjumlahan sama pengurangan tuh jumlah antara baris sama kolom dua matriks gitu. Misalnya mau tambah matriks A sama matriks B, nah itu tuh harus sama ya, cuma baris dan kolomnya. Nah, ini ada contohnya, nah, langsung aja ya. Nah, untuk contoh operasi matriks ini ya, nah, saya sudah punya. Nah, ini sudah saya ketik tadi sebelumnya ya, daripada mungkin saya ngetik lama, saya ketik dulu sebelum tag videonya ya. Ini saya punya dua matriks ya, A sama B. Ini yang A 1 2 3 4 5 6, yang B 1 semua ya. Nah, sekarang kita mau coba operasi matriks, mulai dari yang gampang dulu aja mungkin. Nah, kita buat lagi C, variabel baru C itu misalnya A ditambah B. Coba kita pengen tahu gimana. Oke, biar jelas kita kasih produk ya. Biar kelihatan print ya. Kita coba ya, kita run. Nah, sudah. Nah, jadi kita contohin ini ya, operasi pertama penjumlahannya, matriks A tambah B. Kan kalau penjumlahan matriks itu angkanya dijumlahkan di tempat yang sama ya. Misalnya yang baris pertama kolom pertama ya,
di kolom A dijumlahkan dengan matriks di kolom A dan baris pertama di yang B ini ya. Ini 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 5 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7 gitu. Selain tambah bisa juga kurang ya. Jadi kurang A kurang B. Nah, muncul sama ya, sama kayak penjumlahan, dia menguranginya itu di tempat yang sama ya. Contohnya misalnya 1 ya, 1 kurang 1 0, 2 kurang 1 1, 3 kurang 1 2, 4 kurang 1 3 ya, dan seterusnya 5 kurang 1. Sekarang gimana kalau misalnya kita mau dikali sama skalar gitu misalnya ya, misalnya yang A aja deh, A mau dikali sama 2 gitu. 2 ini skalar tuh maksudnya ini aja, bukan matriks gitu, biasa mau dikali sama matriks gitu. Terus A gitu ya, intinya terus B nya terus aja biar mudah gitu. Nah, matriks A nya ini dikali 2 ya, jadi semua yang di matriks A itu dikali 2 masing-masing. Jadi 1 kali 2 2, 1 kali 2 4, kali 2 6, 8 kali 4 kali 2 8, terusnya gitu ya. Nah, bisa juga kalau misalnya mau dipangkat gitu ya, pangkat 3 bintang 2. Ini matriks A ya. 1 pangkat 2 ya, 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, terus ya. Nah, ini gitu. Jadi untuk operasi matriks tadi ya, tinggal di sini ya, tinggal kita punya 2 matriks tadi dan kita operasikan saja di sini, ditambah dikurang, mau dipangkatkan sama skalar, mau dikali skalar bisa, dan yang lainnya tinggal dirubah-rubah aja. Sering dengan selesainya materi yang terakhir yaitu operasi perhitungan matriks, mungkin video ini akan saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video ini ataupun dalam penjelasan materinya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Semoga kita dapat ketemu di kesempatan yang lain.